Hai, saya Amirul dari Kawan Coding dan kita akan lanjutkan untuk bikin API to do kita ke bagian membuat to do. Sebelumnya kita sudah berhasil membuat listing dari to do yang dimiliki seorang user berdasarkan authentication-nya ya, atau siapa yang sedang terautentikasi gitu usernya. Jadi user ID dengan 3 yang kita autentikasi dengan token sebagai berikut ini ya. Nah, berikutnya kita akan bikin API untuk create atau membuat to do ya. Jadi kita langsung aja ke controller kita. Oke, kita buat di sini. Kita validasi ya, this validate request. Kemudian di sini untuk to do-nya kita buat name ya, sesuai request name seperti ini. Kemudian mungkin di sini returnnya nanti JSON ya, berupa JSON yang kita akan ambil dari to do yang sudah terbuat. Jadi mungkin kita buat to do seperti ini variabelnya. Kemudian to do create, ada name. Oke, request name. Sorry, di sini validation bukan fungsi create ya. Jadi di sini validationnya mungkin required seperti ini. Kemudian kita cek ya. Kita punya apalagi di table to do ini ya, to do API to do's. Oke, kita punya name sama status dan user ID ya. Oke, kita masuk lagi ke editor ya. Dan di sini untuk user ID kita tambahkan. Oke, berdasarkan out ID seperti ini ya. Dan ini nggak ada validasi karena dia ya harusnya sudah punya ID ini kalau login ya. Nah, statusnya kita biarin seperti itu aja. Return response, sorry bukan request, response JSON. Kemudian di sini ada datanya mungkin to do dan kita kasih variabel to do. Oke, statusnya mungkin kita kasih 201 karena dia created. Kayaknya kalau nggak pakai 201 pun harusnya otomatis created ya. Oke, kita coba untuk bikin to do. Jadi kita juga belajar untuk mengenali tools kita ya. Jadi di sini kalau kita punya seperti ini, kita bisa rename misalnya di sini list to do seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan request baru, atau kita bisa duplicate aja biar nggak ngopi-ngopi ya. Kita duplicate seperti ini. Oke, create to do misalnya ya. Oke, kita punya create to do, API to do's, dan di sini kita buat post ya. Lalu untuk bodinya kita isi dengan JSON. Oke, kita hanya butuh name harusnya ya. Name belajar React itu aja ya. Kita tambahkan add user ID to available property. Oke, jadi di sini kita harus menambahkan available property-nya ke model to do. Oke, jadi di sini kita bisa tambahkan available. Oke, seperti ini, user ID, name, sama status seperti ini ya. Cuman saya nggak suka gini karena kelamaan untuk bikin gitu terus ya. Saya biasanya lakukan di app service provider boot. Kemudian di sini saya panggil kelas model dari Illuminate Database Eloquent ini. Kemudian di sini saya buat unguard seperti ini ya. Oke, kita kirim dan kita sudah menambahkan sebuah to do belajar React. Kemudian di sini belajar Golang misalnya, kita tambahkan lagi. Oke, belajar Golang. Oke, lalu kita masuk lagi ke list to do. Nah, sekarang kita punya beberapa to do yang sudah kita buat ya. Nah, statusnya masih to do semua ini. Oke, jadi kita sudah berhasil. Cuman bagaimana kalau misalnya nih orang nggak kirim bearer tokennya nih? Oke, unauthenticated ya. Nggak ada, ya nggak salah karena emang kita sudah masukkan ini ke middleware ya. Kita coba masuk ke api.php di sini. Nah, kita sudah tambahkan out sanctum ini di middleware-nya.
Bayangkan kalau kita nggak punya middleware ini, kita send. Nah, di sini ada error integrity constraint user ID cannot be null ya. Jadi user ID itu nggak boleh kosong. Nah, sementara ini kosong karena nilainya atau value-nya itu kan kita ambil dari ID user yang sudah login atau terautentikasi gitu kan. Jadi ya emang gunanya kita punya middleware ini adalah untuk memastikan bahwa ya root ini hanya bisa diakses atau bisa dijalankan oleh user yang sudah login, di mana kita butuh ID-nya untuk menangkap ID dari user yang login, kita masukkan ke dalam database yang kita punya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan store ya, atau pembuatan to-do atau API pembuatan to-do. Seperti biasa aja ya, dari Laravel-nya sendiri ya sama aja, nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Cuma nanti kita akan belajar lagi untuk bikin hal yang lain-lain ya. Jadi kita lanjutkan dulu untuk bikin fungsi edit atau update dan fungsi delete-nya terlebih dahulu. Kita lanjut di bagian berikutnya.